Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan review suatu casing tipe akuarium yang di harga cuma 600 ribuan, tapi terbilang ini cakep banget, di harga terjangkau dan juga sangat lebar sekali dari segi space-nya di bagian depan maupun di bagian belakang. Dan juga penampakan box-nya ada di sini serta casing yang juga ada di sini. Tidak ada sekatnya sama sekali di bagian pojok sini, karena dia itu ada yang ada sekatnya, ada yang tidak. Tapi kalau yang ini dia itu langsung menyatu untuk kacanya. Untuk yang ada di sini, ini adalah Venom RX Diamond Continental S7. Berbeda seperti yang Diamond yang XL ya. Kalau yang XL dia itu ada sekatnya di bagian sini tapi warna putih. Tapi kalau yang ini dia itu full kaca semua. Dari depan dan juga di bagian samping. Ini lebih cakep. Meskipun harganya sama. Kurang lebihnya seperti itu, dan di sini dari segi boxnya cukup besar ya. Dan juga agak berat dari segi casing yang ada di sini. Dan seperti biasa untuk pengujiannya, dari segi kelebihan maupun kekurangannya di casing ini, dan juga dari segi sirkulasi udara, apakah ini worth it atau tidak jika kacanya dibuka maupun ditutup sesuai seperti tulisan di bagian pojok sini, best airflow atau tidak. Kita lihat nanti di akhir video dari segi pengujiannya. Dan sebelum itu jangan lupa klik subscribe di pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama dari segi spesifikasi yang ada di bagian belakang sini. Ini boxnya sangat besar sekali dan juga full di kamera ya. Tapi kita akan bacakan dulu dari segi spesifikasi di bagian belakang sini, ada speknya. Yang pertama, untuk graphic cardnya dia itu support sampai di 360 mm. Jadi triple fan dia itu support dari sini sampai ke sini. Jadi aman, gak usah ragu untuk yang triple fan, semuanya bisa masuk. Dan juga CPU cooler dia itu support sampai di 165 mm dari sini ke sini. Jadi semua CPU cooler dia itu bisa masuk, karena kebanyakan CPU cooler di 160 mm. Tapi kalau yang ini di 165, jadi bisa masuk dan juga aman. Dan tipe yang di sini jadi EATX bisa masuk, ATX, MATX maupun ITX. Semua tipe mobile bisa masuk di sini. Dan juga untuk hard disknya support sampai 1 dan juga SSD-nya support sampai 1. Terlihat kurang ya, tapi kita cek aja nanti apakah bisa lebih atau tidak. Pada saat saya membongkar casing yang ada di sini. Dan apalagi defense supportnya di bagian samping sini dia tuh support 3, atas support 3, di bagian bawah support 3, di bagian belakang juga support 1. Jadi triple fan dia itu bisa, apalagi untuk radiator juga bisa di bagian samping sini, di bagian bawah maupun di bagian atas. Tapi kalau di bagian bawah tidak rekomend sih, lebih baik di bagian atas sini atau di bagian samping sini. 360 mm atau triple fan dia itu support untuk radiator. Jadi saya bilang ini support semuanya, ini bagus. Dan juga di sini dia itu support vertical GPU, karena dia itu ada slotnya di bagian samping sini, ada 3 slot PCA untuk tambahan kalau vertikal, meskipun belum ada untuk bracketnya ya. Tapi itu harus membeli sendiri. Dan juga di sini ada 7 PCI untuk tipenya ATX. Dan seperti itu aja untuk penjelasannya, aku kasih bawah dulu. Dan di sini untuk penampakan casingnya. Dan aku buka dulu dari segi kaca di bagian samping sini, harus hati-hati dibuka memakai baut ya, bukan memakai side panel atau yang lainnya, jendela atau yang lainnya lah. Ini masih manual pakai baut ya, nggak masalah juga sih, masih wajar-wajar aja. Kita ambil seperti ini, hati-hati untuk mengambilnya supaya tidak pecah. Aku kasih bawah dulu di sini lah, dah aman. Dan di bagian samping sini seperti yang kalian lihat, dia itu sangat cakep sekali meskipun ada beberapa kekurangan, tapi nggak masalah juga sih karena di harga 600 ribuan. Seperti contoh di bagian atas ini ya, dia tuh nggak ada karet-karetnya sama sekali atau penutup lah supaya lebih clean dari segi kabel-kabelnya untuk menutupi. Tapi di sini nggak ada, nggak masalah juga. Di bagian bawah sini ada slot-slotnya untuk kabel-kabel, support MATX, ATX dan juga yang lainnya. Triple fan di bagian sini bisa, radiator juga bisa. Cakep sih. Dan di bagian depan sini ada kacanya juga, tapi saya tidak akan membukanya meskipun bisa dibuka ya untuk yang ada di sini. Kita bahas dari segi atasnya sini, ada dust filternya. Dan di bagian sini IO portnya lah, atau saya kasih gambaran di sini ya. Yaitu ada tombol power, tombol LED untuk mengganti warna, serta tombol reset, USB 2.0, serta ada headphone maupun mikrofon USB 2.0 lagi ada 2, dan juga di sini ada USB 3.0 ya, seperti itu sih. Terbilang ini komplit, dan juga ada support untuk LED untuk mengganti warnanya. Kalau semisal fan yang kalian pakai support untuk yang ini, tapi kebanyakan nggak memakai itu sih, lebih memakai ke tombolnya reset. Dan dari segi bahannya kita cek ya, bisa dibilang standar bagus lah. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang mereknya Prime Gaming AQ kalau nggak salah, yang tipenya juga akuarium, itu lebih tebal. Tapi kalau yang ini di bawahnya sedikit nggak masalah sih, karena ini udah cukup bagus dan juga tebal, dan wajar juga di harga 600 ribuan, masih worth it di harganya.
Dan kita buka di bagian belakang sini. Aku buka dulu, bentar. Di sini dia tuh flat dan juga ada ventilasi untuk bagian sini power supply dan juga di bagian sini untuk triple fan di bagian samping. Yang dimana untuk mengambil udara dari luar ke dalam. Dan bahannya tersebut dia juga bagus ya untuk yang ada di sini. Dan ini cakep. Dan aku kasih bawah dulu supaya tidak full di kamera. Di bagian belakang sini dia tuh ada bracket untuk hard disk dan juga SSD. Untuk SSD bisa support sampai 3 maupun 4 sih. Kalau aku pribadi ya tinggal dimasukkan aja. Kalau hard disk bisa sampai support 2. Jadi berbeda seperti yang ada di boxnya. Kalau saya lihat dan juga saya perkirakan lah, ini bisa support sampai 2 hard disk maupun 2 SSD lebih. Dan di bagian belakang sini sangat longgar sekali. Dan di sini dia itu untuk power supply-nya ada dudukannya dan juga ada baut-baut di sini semua yang berwarna putih untuk bautnya. Ya standar sih. Dan di bagian belakang sini itu ada kabel-kabelan berwarna hitam semua untuk kabel-kabelnya, tapi kabelnya tersebut tidak flat di bagian USB 3.0, masih wajar aja. Yang penting berwarna hitam semua, jadi perkabelannya ini udah cukup bagus. Di bagian belakang sini juga ada space sangat besar banget di bagian sini ya space-nya ya. Karena sebelumnya saya tuh sudah memakai ini untuk merakit PC, dan memang bener sih space-nya sangat longgar sekali, dan juga gampang ditutup dari segi casing di bagian belakang. Jadi ini terbilang bagus. Dan kurang lebihnya seperti itu sih untuk penampakan di bagian belakang yang ada di sini. Dan juga di bagian sini bawahnya kita cek, dia itu ada dust filter di bagian bawah sini sangat panjang sekali untuk 360 mm untuk fan-nya kalau memasang fan di bagian bawah. Dan juga ada kaki casingnya, dia itu cukup besar banget lingkarannya, karena memang besar ya wajar. Dan juga ada busanya, ini udah bagus banget. Di bagian bawah ini udah komplit ya, kurang lebih seperti itulah untuk menampakkan di bagian depan, samping, kiri, kanan, dan juga atas serta bawah. Dan apakah ini worth it atau tidak di Venom RX Continental S7. Kalau yang S5 juga ada sih, dia itu tipenya MATX, tapi kalau yang ini S7 tipenya ATX. Cuma berbeda di bagian itu aja. Dan juga ini ada dua varian warna, berwarna hitam dan juga putih. Kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan dari saya dari segi casing yang ada di sini. Dan kita tes saja habis ini dari segi sirkulasi udaranya apakah sempurna atau tidak, 1:1, dan juga kelebihan serta kekurangan di casing yang ada di sini. Itu aja dari saya, gak usah berlama-lama, lanjut ke reviewnya. Yuk. Lanjut yang pertama, dari segi pengujian, kalau memakai kaca di bagian samping dan juga tanpa kaca di bagian samping, apakah bagus atau tidak suhunya? Yang pertama, tanpa kaca dulu, untuk minimal yang mendapatkan di 40 derajat, dan juga maksimalnya di 67 derajat untuk yang ini. Dan kalau kita bandingkan pakai kaca di bagian samping dengan pengujian yang sama, minimal yang mendapatkan di 41 derajat, dan juga maksimalnya di 68 derajat. Kalau kita bandingkan cuma terpaut 1 derajat saja, bisa dibilang ini masih bagus dari segi pengujian sirkulasi udara. Lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, suhunya dingin, dibuka maupun ditutup seperti di pengujian sebelumnya. Cuma terpaut 1:1, nggak masalah sih untuk yang itu. Yang dimana intinya dia tuh dingin. Lalu yang kedua, support CPU cooler sampai di 165 mm. Jadi semua CPU cooler yang menggunakan pipa dia itu bisa masuk di casingnya ini, jadinya aman lah. Dan apalagi radiator support sampai di 360 mm. Menggunakan triple fan dia itu bisa lah untuk radiator di bagian atas, samping maupun di bagian bawah. Tapi lebih rekomen di bagian atas sih, atau enggak di bagian samping ya. Jadi intinya dia itu aman untuk triple fan. Dan apalagi GPU support sampai di 390 mm. Triple fan ya aman lah untuk yang ini. Karena casing yang ada di sini dia itu sangat panjang dan juga besar, yang dimana intinya semua GPU bisa masuk untuk yang ini. Lalu yang ketiga, support vertical GPU, ada slotnya lah di bagian casing ini, ada 3 slot, jadinya aman sih. Support sampai VGA yang high end, yang membutuhkan 3 slot PCIe, jadinya ini bagus. Lalu yang keempat, terdapat rongga di bagian belakang atau space lebar lah di bagian belakang casing, yang dimana untuk memanajemen kabel supaya gampang ditutup di bagian belakang. Dan saya cek itu memang lebar sekali, jadi kalau menggunakan power supply yang besar-besar dan juga banyak kabelnya, masih bisa lah menggunakan ini dan juga gampang ditutup karena space-nya itu besar di bagian belakang.
Lalu yang kelima, ada bracket hard disk di bagian atas maksimal 2 dan juga SSD maksimal 3. Kalau yang untuk ini menyesuaikan aja dan juga masih bisa diakali sih kalau pengen lebih. Yang penting intinya hard disk maksimal 2 dan juga SSD maksimal 2. Standar casing pada umumnya. Lalu yang keenam, ada karet atau busa di bagian kaki casing. Ini juga udah bagus sih. Kakinya tersebut dia itu lebar dan juga ada busanya untuk meredam getaran dan juga aliran listrik. Jadinya aman untuk yang ini. Lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, tidak ada dust filter di bagian samping power supply. Dan juga dust filter di bagian fan samping untuk mengambil udara dari luar ke dalam. Seperti contoh yang ada di sini, itu tidak ada sama sekali. Yang dimana kemungkinan ke depannya bakal lebih berdebu sih. Dan kalau bisa membeli dust filter lagi untuk tambahan. Supaya tidak berdebu dalam jangka waktu 6 bulan ke atas lah untuk yang ini. Lalu yang kedua, masih menggunakan baut di bagian samping ini ya. Tapi untuk yang ini masih bisa dibilang opsional sih. Dari segi harganya nggak masalah juga untuk yang ini. Tapi kalau tipe akuarium, lebih bagus kalau menggunakan tipe tempered glassnya tersebut, yaitu digeser membukanya. Supaya lebih bagus tampilannya dan juga lebih simple. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut yang ketiga, belum menemukan lagi. Silahkan komen aja di bawah, menurut kalian apa kekurangan casingnya ini? Kalau semisal kalian sudah memakai casing ini, Venom RX Continental S7, silahkan komen aja di bawah sebagai diskusi bareng. Seperti itu aja, lanjut ke kesimpulannya. Di harga 600.000 sampai di 650.000, terbilang ini bagus sih untuk harganya. Berbeda seperti di brand yang lainnya, dia itu gak ada yang tipe seperti ini, yang dimana support triple fan 360 mm radiator di harga di bawah 700.000. Serta yang ini ada dua tipe warna, hitam dan juga putih. Yang warna hitam lebih murah 50.000 daripada yang berwarna putih. Dan meskipun kekurangannya, seperti yang saya sebutkan tadi, tidak ada dust filter di bagian power supply dan juga di bagian samping kirinya, mengambil udara dari luar ke dalam. Dan lebih baik membeli dust filter aftermarket supaya lebih aman ke depannya. Kurang lebihnya seperti itu, dan kalau berminat silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Venom RX Diamond Continental S7. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review part PC, seperti contoh yang ada di sini casing, CPU cooler, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.